Penjelasan singkat tentang akhir zaman dalam pandangan Yudaisme. Akhir zaman biasanya disebut akhir hari-hari dalam bahasa Ibrani. Aharit Hayamim adalah sebuah ungkapan yang beberapa kali muncul dalam kitab Tanah. Akhir zaman dalam eskatologi Yahudi meliputi sejumlah tema yang saling terkait: mesianisme Yahudi, pengumpulan kembali orang-orang yang hidup di pembuangan, pembangunan kembali bait suci, kurban binatang atau korban, dunia yang akan datang. Dalam bahasa Ibraninya, olam haba adalah sebuah istilah yang ambigu yang mungkin merujuk kepada kehidupan setelah kematian, dunia mesianik, atau kehidupan setelah kebangkitan. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kejadian-kejadian penuh bencana akan menjungkirbalikkan tatanan dunia yang lama, seperti yang dicatat dalam sebuah ayat berikut ini. Ulangan keempat 29-39, mengatakan bahwa, dan baru di sana engkau mencari Tuhan, Allahmu, dan engkau menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan, Allahmu, dan mendengarkan suaranya. Sebab, Tuhan, Allahmu, adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab cobalah tanyakan, dari ujung langit ke ujung langit, tentang zaman dahulu, yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain, dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan, Allahmu, bagimu di Mesir, di depan matamu? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui, bahwa Tuhan Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau, di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah, bahwa Tuhan mula Allah. Yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Talmud, dalam Risalat Avodah Zarah, pada halaman 9a, menyatakan bahwa, dunia ini seperti yang kita kenal hanya akan ada selama 6.000 tahun, menurut kalender Ibrani yaitu kalender Luah, yang sepenuhnya berfungsi berdasarkan asumsi bahwa, waktu dimulai pada penciptaan Adam, atau disebut juga sebagai manusia primordial. Menurut perhitungan ini, akhir zaman akan terjadi pada atau sebelum tahun 2240. Pada suatu saat, Mesias Yahudi akan menjadi Raja Israel. Ia akan memisah-misahkan orang-orang Yahudi di Israel menurut bagian-bagian wilayah sukunya yang asli di negeri Israel. Pada masa ini, Gog, si Raja Magog, akan menyerang Israel. Siapa Gog dan negara Magog, itu tidak diketahui. Magog akan bertempur dalam suatu pertempuran hebat, yang mengakibatkan jatuh korban yang besar di kedua belah pihak, tetapi Allah akan ikut campur dan menyelamatkan orang-orang Yahudi. Ini adalah pertempuran yang dirujuk sebagai Harmagedon. Pada milenium ke-7 adalah masa kesucian, ketenangan, kehidupan rohani, dan perdamaian di seluruh dunia, yang disebut sebagai olam haba atau dunia masa depan, di mana semua orang akan mengenal Allah secara langsung.